Ayo. Nah, jalan dulu cepet. Wah, biasa. Isuina jalan kan? Wah, sesak rambut-rambut. Oh ya jalan itu. Level. Iya, Artanto. Apa? Hah? Terus acara Area berapa? dari apa? Jalan. Iya, betul. Iya. Jalan Opak tuh. Saya dikasih tahu di jalan itu. Asahan. Asahan. Andreas. Oh iya. Bisa turutin nomor 8, Pak. Nomor 8. Iya. Oh iya. Nomor 8 mejanya maksudnya. Iya, meja nomor 8. Mana 8? Mana busuk? Oh, di sini loh. Oh, sini. Di sini. Iya. Tapi itu yang Patan Putih. Hah? Patan Putih sudah putih. Oh iya, nggak apa-apa. Kim. Hah? Pusing. Di sini. Iya. Apa? Itu. Ya. Kasih satu meja itu. Apa ya gedung yo? Yo.
Jakarta tiketnya setengah 4 kan? Sampai sini setengah 5. Iya, Iya. Saya di foto di BB Iya. kan. Kalian jamin burung tapi burung fotonya burung. Foto burung. Sengaja burung-burung. Nah, kadang terang. Itu pagi Singapura apa terang, pas terang ya terang. Tersenggala ya karena Di video. dikepalai sama Pak Triyono. Silakan Bang Triyono untuk maju sekalian ke TikTok. Oke, sebelum acara ini kita mulai, kita buka dulu dengan doa ya. Pak Andreas silakan maju untuk bisa pimpin doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur malam hari ini Tuhan memberikan cuaca yang baik sehingga setiap kami boleh hadir di tempat ini tanpa halangan. Bagi teman-teman saudara-saudara kami yang masih di tengah perjalanan, ya Tuhan Engkau sampai di tempat ini dengan tanpa kekurangan apapun Tuhan. Tuhan, sebelum kami mulai acara ini Tuhan, kami menaikkan syukur kami kehadirat-Mu. Karena sungguh Tuhan Kau nyata di dalam kehidupan kami. Kalau Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami hadir di tempat ini, Tuhan, ini adalah satu kesempatan untuk kami boleh mendengar apa rencana Tuhan atas di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh mengerti apa tujuan hidup kami yang lebih jelas lagi Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, rencana-Mu tidak ada yang gagal. Rencana Tuhan pasti akan terjadi, dan itu ya dan amin adanya Tuhan. Tuhan, sebelum kami mulai acara ini, kami mau pertaruhkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Apabila ada kuasa-kuasa lain yang akan mengganggu jalannya acara ini dari awal hingga akhirnya, kami tolak dalam nama Yesus. Kami hanya mengundang Roh Kudus menguasai ruangan ini, menguasai setiap ruangan hati kami, sehingga kami yang datang, kami pulang, kami membawa berkat daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, inilah doa ucapan syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Oke saudara, tadi kelihatannya dengernya juga kurang keren gitu ya. Ini kan sudah makan juga, hawanya juga dingin ya. Ayo kita semangat ya. Jadi jangan ya sudah harus makan seperti ini. Kita santai, tapi satu hal, kita harus dapatkan sesuatu pada malam hari ini ya. Bukan hanya jasmani tapi rohani. Kita harus tangkap tuh spiritnya malam hari ini ya. Yang Jasbal masih ingat semua ya. RG Remain? Insyaallah. Kurang mantap. RG Remain? Insyaallah. Be strong in the Lord? Oke, siapa yang mau memuji Tuhan pada malam hari ini? Kita beri aplaus untuk Tuhan kita. Silakan. Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan, telah Kau genapi pada hidupku. Sekali lagi, ajaib Kau Yesus. Ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan, telah Kau genapi bagiku. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih
sembah Kau Yesus selamanya. Ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi bagiku. Ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi bagiku. Mari kita bangkit berdiri, haleluya. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau Yesus selamanya. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau Yesus selamanya. Jiwaku adalah bersama. Iya. Masih masuk. Mari tampilkan kata saudara.
sini, itu pun karena anugerah-Mu yang begitu besar. Tuhan, urapi dalam lidah hamba-Mu yang masih jauh dari kesempurnaan ini, dan juga urapi kami semuanya dari sini, sehingga kami dapat menerima berkat yang sama. Apa saya hadir pikiran kami, ya Tuhan, jika apapun yang hamba sampaikan, itu dapat mengubah, menguatkan, dan bahkan dapat menyembuhkan itu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hamba serahkan Alpris pada malam hari ini, mulai dari awal, pertengahan, sampai akhir. Engkau yang beracara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang bercakap. Amin. Silakan duduk, saudara. Selamat malam orang terbahagia. Selamat malam orang terbahagia. Ini orang full gospel Pak Loyo. Saya tahu dong berapa orang di sini yang orang full gospel, sampaikan tangan. Puji Tuhan. Hampir 70% ada. Ya. Nama saya Tony Putirai. Ya, saya seorang pengusaha. Jadi saya harus teruskan dulu. Saya bukan pendeta. Dan saya akan menyampaikan juga sharing firman Tuhan dengan gaya seorang pengusaha, di mana saya akan memotivasi saudara, menginspirasi saudara. Saya tidak akan bicara tentang teologi, karena kalau teologi, dogma, doktrin, silahkan ke gereja masing-masing. Tadi sudah jelas disampaikan sama Bapak Daraja, ya Pak Wimpi, waktu dia menyampaikan visi dan misinya. Saya punya dikarenakan satu istri dan 2 anak, ya, dan di sini mertua saya dengan anak-anaknya juga. Puji Tuhan, mereka bisa datang. Terima kasih. Dan saya bersyukur saya bisa datang di sini untuk sharing firman Tuhan, firman Tuhan. Dan saya terima kasih sama Pak Alex dan Pak Andreas, Pak Ayung, mereka orang dalam panglima besarnya di East atau di Surabaya. Mesti cedek kan, maju. Saya kasih sedikit ceritanya saya juga, background saya di Full Gospel juga. Saya sebagai salah satu pengurus, di mana saya bersyukur sama Tuhan saya dipercayakan lebih dari 300 chapter dengan anggota lebih dari 2000 member saudara. Itu semua karena kasih karunia Tuhan, bukan karena gagah perkasa saya. Saya nggak bisa apa-apa, tapi dengan Tuhan saya dapat melakukan hal-hal yang besar. Di sini kita melihat di belakang kita ada spanduk dikatakan The Year of Hope. Ini dicanangkan oleh National President kita Pak Bernard Neto Raharjo bahwa benar bahwa tahun ini adalah tahun harapan. Saudara, di dalam Kristus itu pasti ada harapan. Yang percaya kata Nabi. Kalau kita sudah hilang harapan, itu bisa bahaya, saudara. Makanya kalau saudara melihat banyak di koran-koran, kalau orang bunuh diri, itu karena dia orang sudah hilang harapan. Atau mereka orang menjadi pembunuh, perampok, karena mereka orang sudah hilang harapan. Tapi karena Tuhan, kita akan tetap ada harapan. Amin. Bukan cuma hanya harapan, saudara. Di tahun 2014 ini, saya di US 4. Saya sebagai pengurus di US 4, yaitu se-Jabodetabek ya, Jakarta, Bekasi, Tangerang, sampai ke Kalimantan Barat. Saya mencanangkan juga kami tahun The Great Extraordinary Years, The Year of Extraordinary, atau Indonesianya tahun yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Kenapa saya katakan begitu? Karena saya mengalami begitu masuk dalam tahun ini, saya merasakan begitu banyak namanya hal-hal yang luar biasa, di luar daripada apa yang saya bisa pikirkan atau pernah saya dengar. Itu semua diberikan kepada Tuhan. Tapi saudara masih bertanya-tanya, kata-kata extraordinary itu terlalu general, terlalu luas. Lalu saya tanya sama Tuhan, saya berkata, Tuhan apa yang harus saya sampaikan? Ini yang saya dapatkan. Bayangkan Pak. Sword. Saudara, jangan lihat saya terus, tapi lihat ke sana. Ya. Berapa banyak saudara mengerti kata-kata sword? S-O-A-R. Artinya melejit, saudara, atau melesat. Kenapa saya pakai yang namanya
Tuhan itu luar biasa. Kalau kita baca di Alkitab, dia tidak pernah memakai binatang-binatang yang tidak extraordinary. Dia tidak pernah memakai binatang-binatang yang biasa-biasa saja. Tapi dia memakai binatang-binatang yang luar biasa. Contoh, saya kasih contoh aja. Kenapa kok Tuhan Yesus bilang kepada anak domba? Dia nggak bilang, aku kambing. Benar nggak? Benar nggak, saudara? Tapi beberapa banyak di antara kita, ya, yang melihat atau mendengar, bagi saya itu adalah satu kesedihan bila mana orang-orang Kristen, anak Tuhan, yang selalu bertikai, yang selalu berantem, konflik, bahkan sampai perpecahan. Makanya saya suka di Full Gospel. Di Full Gospel, kita akan menyatukan, salah satu visinya adalah menyatukan tubuh Kristus. Saudara, kalau saudara membaca di Alkitab, dikatakan begini, aku akan memisahkan antara kambing dan domba. Nah, saudara, karena kenapa? Kalau saudara pelajari, kambing dan domba itu sebenarnya karakteristiknya itu sama. Berbulu juga, mama diam, ya. Tapi kalau saudara teliti, yang namanya kambing itu suka menanduk, saudara. Kalau saudara taruh kambing 5 atau 10, itu suka berantem, aduk-adukan. Apakah kita orang Kristen seperti itu? Tapi kalau namanya domba, luar biasa. Kita bisa belajar teladannya Tuhan Yesus sendiri. Dia taat sampai mati. Makanya dia bilang seperti anak domba. Kenapa? Dia ada ketaatan. Dia ada yang namanya submissive. Dia ada yang namanya servant heart, hati seorang hamba. Dia melayani. Walaupun dia seorang, dia adalah Tuhan, tapi dia di Filipi dikatakan dia menyatakan dirinya sebagai manusia. Dan bahkan lebih dari itu, dia rela mati bagi kita supaya kita bisa hidup dan dia bangkit. Elang juga luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Dia ini satu guru di mana badai waktu menerpa, dia tidak takut, saudara. Dia malah senang. Dia akan membumbung tinggi, dia akan membuka kepak sayapnya, dan dia akan terbang di atas yang namanya badai. Coba kalau burung emprit, saudara. Kalau burung emprit kena angin top biasa aja, jatuh, saudara. Kalau dia tidak, ini melambangkan kita anak Tuhan. Semestinya kita bisa seperti Raja Wali, di mana waktu badai menerpa, kita tidak takut karena Tuhan Yesus. Dan kita akan mengembangkan sayap kita. Kita akan membumbung tinggi. Kenapa Raja Wali yang begitu hebat? Tuhan memakai Raja Wali. Karena Raja Wali punya mata yang namanya progresif. Seperti kacamata, saudara. Dia bisa melihat dari jauh, dan dia waktu menukik memakan mangsanya, itu dia langsung lensanya, dia tidak akan miss, dia tidak akan lepas yang namanya mangsanya, karena dia punya mata yang progresif. Dari tingkat yang tinggi, dia menukik dan memakan mangsanya, dia tidak pernah miss, jarang sekali. Karena kenapa? Dia punya mata yang progresif. Luar biasa. Dan bahkan saya lagi pelajari dia. Dia waktu umur 40, karena rata-rata Raja Wali itu umurnya 80. Ya, waktu di umur 40, dia punya claws itu apa? Cakarnya, dan dia punya paruhnya itu semakin panjang, saudara. Sehingga waktu dia mau makan, mau menerkam, itu sudah tidak bisa lagi. Sayapnya, bulunya semakin tebal, sehingga dia tidak bisa lagi lincah, terbang tinggi lagi karena keberatan. Tapi waktu di usia itu, dia tahu ada dua pilihan, mati
Ayo tapi banyak hanya wali mulia berhidup, dia mencabut gigi bulunya sendiri, dan bahkan karunya dihantamkan kepada dinding sampai copot sehingga bisa tumbuh kembali. Saudara, kekristenan kita juga seperti itu. Berapa banyak di antara kita yang sudah mungkin 20 tahun, 30 tahun menjadi seorang Kristen ataupun Katolik, tapi kita tidak pernah mau bertumbuh. Kita selalu bilang, saya sudah di zona kenyamanan. Saya sudah tahu ayat itu, rentek kata orang Jawa bilang. Karena itu harus sombong. Tapi saya mau tanya dan saya mau tantang saudara, berapa banyak saudara, walaupun saudara sepintar-pintarnya di teologis, berapa banyak saudara bisa mengajak jiwa baru kepada Tuhan? Tadi kesaksian demi kesaksian, Pak Adi luar biasa, dikeroyok Pak ya. Kalau saudara kalau Bapak dikeroyok ya, rame-rame gitu ya. Pak Christian, saya layani dia one on one ministry. Puji Tuhan, dia menangkan apa yang kesaksian saya. Dan dia sekarang jadi presiden chapter di salah satu chapter di Surabaya ini. Saya bersyukur semua. Mestinya kita semua ada seperti itu, seperti Ella. Kita tidak memperhatikan egois diri kita sendiri. Saya bisa saja kok. Saya di West. Saya di Jakarta, saya bilang karena Pak Christian, saya nggak usah ngomong ini deh. Kita ngomong bisnis saja. Oh, pulangnya ke Surabaya, bukan urusan saya. Tapi saya tidak memilih seperti itu. Yang penting jiwa untuk Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Oke, so inilah jawaban. Bagaimana kita bisa melesat, melejit, terbang dengan ketepatan yang sangat tinggi? Banyak orang kita bilang di sini, wah ekonomi Indonesia kurang bagus tahun 2014. Para ekonom pun berbicara sama. Ekonom ada bilang ya paling banter kita punya growth paling 5,5%. Saya bertemu beberapa orang juga. Dia bilang ya properti lagi lesu. Bahkan tadi saya dengar dari kakak ipar saya di koran tulis turun 20%. Banyak pula juga yang tadinya main pertambangan seperti saya sendiri. Sekarang asik era-era yang nggak enak. Karena seperti mineral-mineral yang lain harus diproses dulu. Maka banyak yang berhenti juga. Ada hukum yang kita harus lakukan, ada poin-poin yang kita lakukan untuk kita dapat terbang lebih tinggi, untuk melesat dengan tepatan yang akurat. Pertama adalah S. S itu adalah stand for servant heart, hati seorang hamba. Tadi saya singgung sedikit, Tuhan Yesus telah memberikan kita teladan bahwa kita dengan posisi kita atau dengan kekayaan kita harus siap untuk melayani. Sering dari kita kalau ketemu dengan orang kita malu untuk memuliakan nama Tuhan. Dan saudara boleh ikut gereja, dan itu baik. Saudara boleh setiap minggu gereja. Bahkan saudara boleh menjadi WL, menjadi singernya, terserah. Tapi saudara, waktu ketemu, waktu keluar dari gereja, maka saudara bisa bicara, aku bisa seperti dengan Tuhan. Saya tantang hari ini saudara. Saudara kalau bisa seperti ini, apalagi kalau saudara sudah mengaku yang mulailah memuliakan nama Tuhan. Nggak usah malu. Kenapa kok kita harus malu? Toh semua ini karena Tuhan juga. Kalau saya bisa berubah seperti ini, itu karena Tuhan. Saya nggak perlu kesaksian di sini karena saya pernah kesaksian. Nah, hari ini mau bicara tentang supaya di tahun 2014 ini, mungkin banyak orang bilang tahun ini kurang baik, tapi bagi saya katakan tahun ini tahun yang luar biasa. Tapi saudara sebenarnya
Nah, saudara harus melakukan sesuatu. Saudara nggak boleh bilang, oh iya, aku amin, tapi nggak pernah mau melakukan. Saudara tidak mau pernah yang punya namanya servant heart. Tanggalkan yang namanya atribut-atribut saudara. Ingat Pangdam Jaya, Pak Darwito, waktu dia menjadi Pangdam Jaya di DKI, dia tidak pernah malu. Waktu dia menyatakan dia bahwa aku adalah shalom, dia lebih kencang daripada orang-orang kalau bicara shalom. Semestinya kita seperti itu, saudara. Kita harus memperhatikan orang lebih daripada kita sendiri. Supaya apa? Supaya kita bisa menjangkau orang-orang itu. Saya bicara ini khususnya untuk FGB yang mengerti FGB. Tapi kalau saudara bukan masuk FGB, welcome to FGB. Karena kenapa? FGB adalah satu komunitas. Kita semua masih belum sempurna. Saya juga belum. Tapi saya tahu yang pasti bahwa langkah saya sudah masuk ke track yang benar. Semakin lama, semakin menjadi lebih baik. Dari komunitas itu, kita bisa saling menguatkan. Saya nggak percaya saudara bisa kuat tanpa ada komunitas. Seminggu sekali saudara ke gereja. Apa yang saudara lakukan dari Senin sampai Sabtu? Tapi kalau saudara ada di wadah atau di organisasi seperti ini, ada teman-teman yang menguatkan saudara, yang mengingatkan saudara, memberikan SMS seperti tadi Pak Ali. Sehingga waktu kita melakukan hal-hal yang nggak benar, diingatkan kembali. Oke, sebenarnya orang gospel pastinya harus ada sebenarnya. Dia harus bisa melayani, belajar melayani. Yang sekarang kita skip aja Syam, karena itu ketajaman melihat juga. Syam itu ketajaman melihat opportunity, tapi saya akan skip aja karena waktu. Organize. Kita ini marketplace kan? Kita ini semua adalah marketplace kan? Benar ya? Atau ada jadi pendeta semua? Saya tanya sekarang. Harus jelas kan? Ada panggilan yang mulia adalah menjadi pendeta. Benar. Itu mulia. Tapi pastikan saudara, itu adalah benar-benar panggilan dari bukan cuma hanya emosional ikut-ikutan teman atau hanya sekedar pelarian. Karena kalau jadi pendeta banyak orang yang begini alaminya, menjadi mau dihormati. Pastikan itu bukan pelarian saudara, tapi itu adalah panggilan. Tapi kalau di full gospel, saudara jelas yang namanya pengurus full gospel itu nggak boleh namanya pendeta. Kenapa? Karena kita nggak mau nantinya kalau jadi pendeta kita akan menarik orang-orang. Lalu terjadi lagi pertikaian. Sedih kalau melihat itu. Tapi saya percaya di sini kita tahu semua panggilan kita ada di marketplace. Dan orang-orang marketplace, orang-orang businessman perlu organize saudara. Makanya ada yang namanya kita tuh organisasi full gospel. Kita perlu berorganisasi, organize. Saya selalu suka ya kalau kemudian perusahaan itu organize, tertata rapi. Gak usah jauh-jauh, ke bengkel saja. Saudara kalau ke bengkel, yang namanya Astra punya dengan yang pinggiran jalan itu beda Pak. Saudara masuk ke bengkel itu, wah itu kuncinya mobil itu ya, tertata rapi. Kalau yang di pinggiran jalan, nggak tahu berantakan saudara. Sehingga itu lebih sering akan kehilangan. Saya yakin itu. Dan saudara tidak akan efisien. Dalam kerjaan saudara tidak akan efisien. Saudara akan kehilangan banyak. Contoh saya dulu sebelum terima Tuhan. Saya taruh barang saya sembarangan, nggak organize. Dan setiap tahun mungkin saya bisa kehilangan 4-5 handphone saudara. Tapi setelah saya mengenal Tuhan, puji Tuhan, handphone saya nggak pernah hilang lagi. Ya, jadi kita perlu organize. Kita nggak bisa jadi anak Tuhan itu ecek-ecek, yang sembarangan, yang murahan.
gampangan. Enggak, kita harus organize. Kalau saudara memimpin perusahaan, saudara perlu organize perusahaan saudara, benar nggak? Ada dong organisasinya dong, ada direkturnya, ya, ada manajernya, ya, ada juga nanti sub headnya, head supervisornya, dan bla bla bla. Jadi kita perlu organize, saudara. Jangan pikir saudara kerjaan itu nggak perlu ditata, kita perlu menata. Ya, oke. O juga stand for objective. Objektif itu perlu sekali bagi perusahaan dan bagi anak Tuhan. Apa sih objektif itu? Lihat sesuatu itu adalah benar, ya benar. Kalau salah, ya salah. Saya kasih contoh gampang saja. Kalau teman saudara itu yang dulu itu karakternya ngawur, karakternya jelek. Tapi waktu dia menerima Tuhan, sudah menerima Tuhan, karakternya berubah menjadi baik. Dan saudara, banyak yang akan tetap orang-orang yang namanya negatif akan berkata, itu orang kan memang karakternya ini. Benar nggak? Padahal dia sudah berubah, saudara. Benar nggak gitu? Sering Pak. Saudara tidak bisa mengatakan ini orang udah berubah loh. Begitu pula di perusahaan banyak dan kita tidak objektif. Kalau melihat orang atau bukan melihat, lebih banyak nih dibisikin. Dibisikin orang, wah itu direkturmu itu begini. Yang di sini juga, wah direktur itu begitu. Saudara tidak bisa objektif. Saudara harus menelaah. Saudara harus benar-benar coba ngecek kebenarannya. Bukan cuma hanya mendengar, sekedar mendengar. Itu tidak objektif. Sehingga kalau saudara tidak objektif, keputusan saudara yang saudara ambil itu akan banyak salahnya. Puji Tuhan, Tuhan mempercayakan saya untuk mengurus lebih dari belasan perusahaan. Saya tetap memposisikan diri saya sebagai eksekutif, sebagai pegawai saudara. Walaupun yang punya perusahaan itu papa saya. Tapi saya tetap memposisikan diri saya sebagai yang namanya eksekutif ataupun pegawai. Karena benar dikatakan di Alkitab bahwa kita adalah steward. Kita adalah hanya pengelola. Saya banyak belajar sebagai pengelola. Itu egonya itu harus rendah, serendahnya. Kita harus objektif. Bukan karena emosi, bukan karena ini babe gua punya semau gua. Uang yang gua tanamin di mana semau gua, enggak. Tapi kita harus objektif. Kita harus bikin analisa. Kalau kita mau invest, kita minta konsultan untuk memberikan analisa dulu, FS-nya dulu. Kita perlu yang namanya objektif, saudara. Saudara tidak bisa menjatuhkan hukuman ataupun judgment before even you check that person. Ya. Dan offering, O stand for offering juga. Di sini juga penting, saudara. Bagi anak-anak Tuhan, khususnya di Full Gospel. Saya tahu di Full Gospel kita bukan hanya memberikan yang namanya uang, tapi kita memberikan yang namanya tenaga, waktu bagi Tuhan. Waktu saya sebelum diangkat menjadi regional president West 4 ini, di bawah saya ada cuma hanya 13 chapter, saudara. Sekarang sudah menjadi 19, begitu kan. Dan saya keliling setiap chapter. Itu tidak gampang. Saya pun capek. Tapi Tuhan yang menguatkan saya. Dan setiap kali saya kalau bertemu dengan jiwa baru, itu yang akan memberi saya semangat. Bukan uang, saudara. Bukan fulus lagi yang saya cari. Offering. Berapa banyak di antara kita yang mau sacrifice, offering to God. Karena Tuhan begitu baik dulu pada kita. Kenapa sih kok kita itu seringkali kalau diajak datang aja kok susah? Belum diajak pelayanan ini. Datang aja kok susah. Terus saudara bisa berkata kamu anak Tuhan?
Di sini nggak ada. Saya tahu nggak ada. Senyum-senyum ya. Ya benar. Ya offering. Ya. Kalau dengar ada gereja gitu, wah offeringnya selalu bicara offering terus kita seakan-akan alergi. Nggak perlu, saudara. Biarkan saja. Tuhan yang akan beracara dengan dia. Tapi yang perlu kita bagaimana? Mau nggak sih offer our life to God? Mau nggak? Jangan cuma hanya mau enaknya aja. Jangan mau kita diberkati terus. Doanya aja, Tuhan berkati aku sampai A sampai Z, dari A sampai Z. Tapi nggak pernah mau melangkah, memberikan offer your time, ya, waktu, tenaga, dan uang. Memang saya harus akui di Full Gospel banyak tantangan, tapi saya percaya dengan Tuhan kita akan lebih dari pemenang. Kita akan melayang lebih tinggi seperti Raja Allah. Kita akan melampaui badai. Di Full Gospel kita perlu yang namanya latihan. Disinilah kita diajarkan untuk ya mungkin berselisih, bergesekan untuk kita lebih yang menjadi matang. Tadinya kita adalah bos, kita tidak pernah mau diperintah sama orang. Sekarang waktunya kita belajar untuk menjadi sebenarnya. Kita waktunya untuk melayani. Jangan bilang ini, gua kan bos, gua kan lebih kaya daripada lu. Ya. Maafkan kalau saya cukup kencang, cukup keras, tapi inilah kenyataannya. Ya saya bersyukur karena saya bukan pendeta. Kalau pendeta saya nggak berani ngomong keras-keras begitu. Nanti nggak dapat yang namanya TK gitu ya. Your offer, you have to give your heart to offer to God. Berikan hati saudara kepada Tuhan. Kalau saudara bisa memberikan hati saudara kepada Tuhan, itu adalah waktu, tenaga, uang saudara akan berikan. Untuk apa sih? Untuk memperluas kerajaan Tuhan di bumi. Lalu kita lanjut ke A. Astute. Kata-kata Inggris ini jarang dipakai. Astute itu adalah kecerdikan, kepintaran. Ya kita biar dikatakan begini, cerdiklah seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Anak-anak Tuhan biasanya begini. Kalau diutangin di Full Gospel, ya, atau di mana aja lah, gereja juga ada kok. Kalau diutangin, terus yang utang itu gak bayar, wah langsung marahnya sama Tuhan. Benar ya? Kenapa kok kita sendiri yang nggak mau cerdik? Kalau ada orang pinjam ya ayo, nggak apa-apa. Tapi mana dong? Kalau besar ya jumlahnya, mana jaminannya? Apakah saya bisa percaya dia senilai yang mau minta? Kalau saya belum kenal dekat, backgroundnya nggak jelas, ya saya nggak bisa kasih banyak-banyak dong. Ya, astute, kita harus cerdik saudara. Anak-anak Tuhan harus cerdik. Bagaimana kita menyiasati tahun 2014 ini untuk bisnis kita. Kita bisa harus melihat celah-celah, opportunities, bukan opportunities ya, tapi melihat celah opportunities. Dengan Tuhan kita akan dapat melihat itu. Kalau saudara didasari dengan hati yang tidak serakah, Tuhan akan memberikan hikmat kepada saudara untuk yang memberikan astute. Saudara akan dapat mampu melihat celah itu. Seperti saya barusan, saya kesaksian sedikit tadi. Malam hari ini, besok masih ada ya officer meeting ya. Jadi mungkin pagi ya, besok juga datang ya ke officer meeting ya, pagi ya. Nah, lebih seru dan buka-bukaan ya Pak ya, karena menonly. Jadi yang mau datang silakan datang jam 7 di Rumah Makan Mutiara. Ya, kita akan tutup pada malam hari ini. Kita bersyukur semua bisa kumpul. Apa yang tadi katakan di
Ini misi kami, ini misi kami. Let's keep ini misi kami, ini misi kami. Let's keep Pulang aja ya. Ini tahun dah 26. Ya ini Pak. Oh. Kakak ipar. Di 26 tahun dang bareng. Iya pilih kan. Di mana tuh? Berani. Kami di Tendana. itu lah. Tendana. Iya. Kompes dulu ya. Kombes ya. Oh itu yang tinggi ya. Ada 26. Kantor ketemuan kayak gini cuma kita 40 kan kayak yang anu nih mereka ini. Terus boleh, tapi kan sampel lagi udah Itulah ya. Ayo. Ya. Bulan ini masa bulan. Oh iya. Bulan Amir, ya. Tengok. Yes, Roni kok ya? Dekatin. Saya masuk ya. Ya enggak mangga nih. Bener. Gitu nih. Ya. Siang. Ya. Dulu speaker siang. Udah lewat. Dulu ambil si Oh istri ya? Ya, lihatin ya. Ingat? Iya dong. Oh iya. Ingat sih nama. Aku lebih tahu. Semuanya harus sekalian ya dia. Ini udah Nah, di kantor itu masih bisa ketemu masih. Misalnya dia terus lebih apa itu ada Oh iya. Oh iya. Depan ya. Ini pakai nama. Kapal ya. Oh kapal. Fire. Oh bakarnya. Tapi kalau kirim oke. Ingat ini Pak ya. Ya kita kalau lagi bangun lagi Pak Man. Oh iya. Bisa lagi ya Pak. Iya. Ya, kita biar coba ya. Oke, terima kasih. Oke, Pak. Ini apa Pak? Ya, Pak. Ada 8. Ya. Lucu.
Tak tanya masih ingat sama bapaknya Jejali Siamgia. Masih ingat ya? Ingat. Bilang siapa sih? Jejali Sia. Oh, bapaknya Jejali Sia. Jemput ya? Ya wes lah. Masa di film terus. Turun mana? Turun situ tuh, left itu. Left itu. Nah, lewat lift sana, lift. Ya, lewat lift. Lewat lift. Kantor ini mana sudah? Sudah pulang. Yuk. Ada. Ayo. Turun ya. Ayo sebentar. Cepetannya. Cukup. Oh, cukup. Kantor itu di mana? Oh, di kamar mandi. Oh, Kamar mandi. kencing. Saya dibuka ya. Kita ini saya. Kan orang di sana itu. Tak apa-apa. Saya itu nih. Nutup dewek. Nah, tekan terus. Tekan terus enggak? Siun dulu. Kalau ada masalah tuh kan udah tahu ya. Iya tahu. Tahu enggak? Rumah ibu rumah. Oh, persis. Kristiana loh, Kristiana. Persis. Depan. Makasuan rapi. Ya wes ada ini. Terus ya. Santai biru. Tanggal 26 saya ulangan ya. Dasar Gi. Adik bawah montore. Kok tanya lantai mana ya? Lantai 1. Sini. Yuk. Yuk. Dua bisa lagi. Tuh, cek pedenya. Bareng sak mobil. Iya. Cukup, Pak. Cukup. Oh, di mana? Pulangnya aja. Apa dulu? Udah ringgan dia. Tak ganti kusing aja lagi. Ya, ngomong gitu baru eling kok. Makanya mukanya kena gitu. Tinggi tadi Itu apa? Makelar. Begitu. Makelar. Ada yang ngomong, seeling apa bro? Kok malah cuma tahu mukanya cuma ngalih di mana? Oh, saya bikin junction dulu. Tanya kok. Iya bikin junction. Iya. Tanya standar. Mau ngapa standar? Mau diterbakar deh. Bikin junction mau diterbakar. Sama sekali. Sekarang mulai Ya, Ki, lu nggak ada tahu saja. Tapi malah pusing aja. Oh, Kalau muter-muter. Rasa putar lagi. mau malah using. oh ya wes. Ya wis ya. Ya, daerah lain. Ini sama. Ya wis. Aku sih. Kapan lagi bareng kusir nih? Honda ini ya. Iya.